Oke, balik lagi. Kita ketemu di nggak sendirian. Ada backgroundnya, Ada backsoundnya kali ini episode Ada yang opening. spesial karena di nggak sendirian ini tentunya saya nggak sendirian karena kedatangan seorang apa ya? Seorang Sahabat. seorang sahabat yang bakal berbagi kisah seru, kisah unik, kisah menarik dan pastinya beda sama bintang tamu sebelumnya. Oke, masuk Mas Hutam. Widih, harus beda. Harus udah Dari cukup backsoundnya. dari openingnya aja harus ada backsound ya. Bukan backsound ini namanya, BGM. Apa tuh? Background musik. Sama aja nggak sih? Ya udah itulah pokoknya. Gimana nih Mas Hutam? Aman? Aman sih. Aman. Jadi Mas Hutam ini langsung aja. Mas Hutam ini pengalamannya banyak banget teman-temannya. Ya Allah, dan Mas Hutam ini terkenal banget orangnya tuh ramah dan sopan. Iya, saya ramah dan sopan. Coba Kalau saya ramah dan sopan tuh berarti saya mengharapkan sesuatu dari dia ya. oh. Jadi ada maunya. Ada Ada mau. maunya. Saya kan emang kalau di kampus sendiri lumayan kotor lah mulutnya. Suka ngomong bangsat, suka ngomong anjing. Tapi sekarang kerjanya sebagai translator ya Mas Hutam ya? Yoi, penerjemah Penerjemah gila. di perusahaan Jepang yang ada di Cikarang. Jadi kerjanya tuh ngapain? Lebih ke menjaga hubungan baik sih antara Jepang dengan Indonesia. Kenapa sih sebenarnya? Yang orang tahu kan penerjemah tuh cuma orang Iya. luar ngomong apa terus diterjemahin apa adanya gitu kan. Iya, sebenarnya kan yang terlihat tuh bukan yang terjadi. Heeh. Yang terlihat kan saya nerjemahin omongan orang tuh. Yang sebenarnya terjadi tuh saya tuh menghaluskan omongannya. Contohnya gimana tuh? Iya, misalnya kalau Jepang itu kan gampang nyeletuk ya. Gampang nyeletuk. Ya di Jepang itu biasa, maksudnya nyeletuk kayak nih orang nggak guna. Itu biasa di Jepang. Tapi kan kita nggak mungkin translatein kayak gitu ke Indonesia kan. Nggak mungkin kan saya bilang, kamu kata Jepang itu nggak guna. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Jadi ya saya translate-nya itu kamu kata dia lebih bersemangat lagi ya, seperti itu. Jadi lebih ke menjaga hubungan baik lah antara Jepang dan Indonesia, itulah pekerjaan saya. Nah, itu berarti ini buat pendengar yang belum tahu. Berarti tugas translator tuh gitu, nggak cuma translatein bahasa apa ke bahasa apa. Jangan taunya cuma pengen Akatsuki aja ya teman-teman ya. Atau apa lagi sih? Ben Akatsuki, Pengen lebah lebah ganteng. ya gitu. Jadi sebenarnya tugasnya translator itu selain nerjemahin bahasa, tapi juga kudu bisa milih-milih bahasa ya maksudnya ya. Karena sebenarnya ketika kita menerjemahkan bahasa tuh kita menerjemahkan budaya juga sih. Seperti itu. Misalnya di dalam bahasa Jepang itu kan ada yang bilang kalau di kita kan waktu adalah uang. Nah di sana tuh bahasanya beda. Maksudnya sama, maksudnya waktu itu kan berharga intinya. Cuma peribahasa di dalam Jepang tuh waktu menjadi uang. Diksinya sama ya, waktu dan uang. Kalau di bahasa Indonesia tuh waktu adalah uang. Kalau di bahasa Jepang tuh waktu menjadi uang gitu. Terus ada lagi apa ya? Kalau di kita kan pembeli adalah raja. Maksudnya kan maksud intinya kan mengagungkan pembeli kan, mengagungkan pembeli konsumen. Nah, kalau di bahasa Jepang tuh lebih tinggi. Apa tuh? Pelanggan adalah Tuhan. Jadi disembah atau gimana? Ya intinya mengagungkan pembeli. Sama kan intinya kan. Jadi kita memuliakan pelanggan lah. Beda diksi. Nah, jadi ketika kita menerjemahkan bahasa, kita juga harus bisa menerjemahkan budaya. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada tuh kan di video-video tuh banyak tuh di YouTube atau di Instagram nemuin ada kayak penerjemah ya maksudnya. Misalkan dapat word apa nih orang ini terus bawa penerjemah, tuh kan ngomong panjang lebar, terus diterjemahin cuma sepatah dua patah kata gitu. Itu gimana tuh?
Karena ketika kita menerjemahkan tuh seperti yang tadi saya bilang, bukan menerjemahkan kata, tapi menerjemahkannya pesan sih Pesannya ya, maknanya. Jadi kita penerjemah tuh harus setia dengan pesan gitu. Makanya ini pesannya apa, itu yang kita sampaikan. Kayak misalnya tadi yang saya ceritain di awal, orang Jepang bilang, ini orang gak guna. Nah maksudnya ini bukan menghina ini orang gak guna, tapi maksudnya ini orang harusnya bisa melakukan lebih dari ini gitu. Makanya saya terjemahkannya itu, kamu lebih bersemangat lagi ya, seperti itu. Berarti kan emang yang namanya penerjemah tuh nggak cuma belajar bahasa ya, maksudnya harus belajar paham budaya, terus juga paham attitude juga, sopan santun. Nah, saya sensitif loh kalau bawa attitude. ya udah skip. Berarti ini dong, apa namanya, Mas Witan di situ jadi orang yang berbeda dari karakter aslinya dong. Beda. Iya nggak sih? Nah karena saya itu jam kerja Pak. Kalau jam kerja kita kerja lah yang bener. Kan kita dibayar, kita mendapatkan penghasilan dari situ, jadi kita harus yang benar. Munafik nggak sih? Beda Pak. Beda. Munafik itu ketika munafik itu bukan kita sopan tapi sebenarnya nggak suka, bukan. Munafik itu Apa? lebih ke tindakan sih kalau menurut saya. Kalau munafik bukan sifat ya, tindakan. Berarti kalau yang Mas Witan melakukan ini lebih profesional, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu lah ya. Kalau dalam pertemanan, nah ya, kayak gitu yang kurang. Kalau untuk dunia kerja nggak apa-apa dong. Profesional kan? Iya, namanya orang cari makanan bebas. Sama halnya kayak misalkan pernah nggak sih di grup, kita ada grupnya kan, grup WhatsApp gitu kan, biasanya bosnya atau atasannya suka ngelawak gitu kan, ngejokes. Saya kalau di grup WhatsApp diem Pak. Iya. Saya kalau di grup WhatsApp kerjaan ya, mau bercanda mau apa mas bodoh, saya udah silent rider aja gitu. Iya, nggak pernah nimpalin. Walaupun apa ya, mau itu bosnya sekalipun yang bercanda tidak akan saya. Karena ya kita kan kalau stand up ya dong. Kelas bercandanya beda ya. Kalau sama teman-teman kan beda kan. Iya. Jadi ya kalau jam kerja sih bercanda aja. Maksudnya kita lebih ke yang adaptasi sih kalau waktu kerja mah. Maksudnya gini. Maksudnya saya tuh, ini juga hal yang baru saya sadari akhir-akhir ini ya. Ternyata menyesuaikan diri dengan orang lain itu semenyenangkan itu. Di lingkungan baru tuh. Karena ada prinsipnya gini Mas Witan, kita tuh memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Mantap nggak tuh? Mantap. Iya nggak sih? Kadang ada aja kan orang yang prinsipnya, dia mah ke saya gitu, saya kerja juga gitu. Yang gitu kan sebenarnya gak baik kan, maksudnya istilahnya balas dendam gak sih? Kalau Mas Witan gimana? Lebih ke yang tadi awal, kita memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan, atau tergantung perilaku orang ke kita, lalu kitanya memperlakukan orang sama kayak gitu? Kalau menurut saya sih yang penting kita tuh bisa menyesuaikan sih. Yang tadi saya bilang, yang paling saya nikmati sekarang tuh menyesuaikan diri dengan orang. Jadi kalau nih orang suka ngomong ngegas, ya kita ikutan ngegas, kita seimbangkan dia aja gitu. Kalau orang ini sopan, ngomongnya lembut, ya kita juga hargai itu. Empati. Jadi kita tuh jadi orang itu sebelum berbaur lah. Iya, yang namanya jam kerja kan. Kita harus menekan ego kita lah. Jangan aku akan jadi diri sendiri, jangan gitu terus. Kalau jam kerja mah, kecuali kalau udah pulang terus di tongkrongan barulah kita. Jadi saya jadi ingat quote sahabat saya. Siapa tuh? Ada tuh namanya kata Borneo. Kita boleh idealis tapi asal realistis. Iya sih. Ya kita pengen saya pengen jadi diri sendiri, tapi tetap kan kita mesti realistis gitu. Kita ada di lingkungan mana, kita lagi ngomong sama siapa, ya enggak sih? Sesuaiin gitu. Ya sesuai SOP aja lah. Sesuai SOP. Sesuai SOP. Tapi Mas Witan tuh pernah nemuin ini enggak? Nemuin Mas Witan kan
bidangnya translator gitu ya. Terus juga pernah kerja di Jepang 3 tahun. Terus kuliah juga sastra Jepang. Pasti ada dong temen yang sok asik gitu yang, "Woi, Kutam Senpai, Kutam Sensei," gitu. Itu kan orang sok asik banget tuh. Ada sih. Banyak kan? Pasti Ada, banyak ada. dong. Enggak, kalau banyak mah cuma ya ada aja yang kayak gitu. Orang yang gimana ya, yang sok asik tuh, yang apa ya? Kita tuh tahu aslinya dia gak gitu, maksudnya ngerti nggak maksudnya? Kalau misal ada orang yang suka bercanda nih, ketika dia bercanda kita biasa cowok emang orangnya suka bercanda. Tapi ketika dia nggak suka bercanda, tapi di depan kita dia bercanda, pengen dianggap lah, pengen dianggap. Nah yang kayak gitu tuh yang menurut saya sok asik. Risih ya kita nih ya. Jadi apa sih ketika kita berharap untuk dianggap dan melakukan usaha-usaha cuma untuk mengejar satu kata yaitu dianggap, disitulah kita akan jadi sok asik. Jadi sebenarnya gimana caranya kita dianggap ya dengan selalu ada pun lama-lama dianggap. Betul. Gak usah apa ya, terlalu maksain lah ya. Gak usah cari perhatian, apalagi ini yang paling ngeselin tuh steal the show, tahu nggak? Gimana tuh? Steal the show. Jadi ya kayak apa ya, terlalu ingin bersinar sendiri gitu. One man show mah ini apa-apa dikerjain sendiri. Ini mah dia pengen selalu nampil gitu ya, selalu pengen dianggap mencuri gitu. Misal ada momen-momen nih, wah ini saatnya saya keluar gitu. Padahal bukan gitu. Ada sih yang kayak gitu. Cuma ya namanya anak muda nyari jati diri ya udah biarin aja. Kitanya mesti paham juga kan, oh dia mah gitu. Iya enggak sih? Jadi ya udahlah, jangan usah diladenin. Tapi ada satu yang unik dari Mas Utam yang saya pengen gali gitu. Apa tuh? Akhir ini baru berhasil memualafkan seorang wanita. Anjing langsung ke situ pembahasannya, bangsat, bridgingnya jelek banget. Nggak apa-apa dong. Bridgingnya jelek sekali Anda. Masalah kerjaan bosan episode sebelumnya udah kerjaan semua. Jadi yang sebelumnya tadi di skip ya, dipotong semua ya. Apanya? Yang tadi. Enggak, tetap masuk. Gimana nih? Punya cerita pacaran beda agama kan? Gimana awalnya? Saya tuh ketemu dia di kelas karyawan ya. Jadi kan intinya saya tuh perlu ngambil mata kuliah ini. PK kan di kampus ada mata kuliah yang non jurusan bu kayak PAI, PKN. Dan itu saya harus ngambil di adik kelas. Terus ketemu tuh. Saya kan waktu itu tingkat 3 berarti saya tingkat 3 ngambil di tingkat 1. Sebentar, iya bener gitu, tingkat 3 ngambil di tingkat 1. Saya ngambil 2 mata kuliah tuh, PAI sama PKN. Kalau PAI saya ngambil di kelas pagi karena kebetulan ada yang gak bentrok, jadi saya ngambil bisa di kelas pagi. Nah PKN ini bentrok semua sama jadwal kuliah sayanya, adanya di kelas karyawan, di kelas malam. Nah saya ikut situ tuh, ketemulah sama kita. Kalau diinisialin juga nggak enak kan ya, kan dia namanya Fenty pakai V, kalau diinisialin Miss V. Aduh, goblok. Daerah rawan tuh. Iya, ketemu sama ya sekarang jadi cewek gue di situ. Ketemu. Mungkin saya juga kadang mikir gini, mungkin saya nih sebenarnya masosis mungkin ya, maksudnya jadi suka sama dia itu karena didominasi. Awalnya didominasi. Biasanya kan laki-laki didominasi kesel kan. Kita kan maunya mendominasi gitu. Tapi karena saya di kampus pun sudah sering mendominasi, ketika didominasi malah seneng. Didominasi dalam artian gimana? Jadi kejadiannya waktu itu presentasi sih. Presentasi itu di situ dia one man show. Nah ini baru one man show.
dia semua yang presentasi, yang tanya jawab. Di situ saya jadi operator laptop doang aja. Oke, baru dan ini pertama kalinya Mas Pertama Utam kali. kayak gitu ya. Iya. Biasanya Mas Utam yang selalu aktif ya kan. Biasanya Nah, ini pertama kalinya enggak, bukan saya selalu aktif. Biasanya walaupun saya nggak aktif itu saya sengaja. Oh, emang ini bagian teman gitu. Ini enggak, ini harusnya saya presentasi juga, tapi dia mencuri semua itu. Tapi justru di situ jadi tertarik dan kenal. karena cowok tuh suka tantangan nggak sih sebenarnya? Wah, saya tidak tahu itu. Nggak tahu kan? Saya tidak suka mengeneralisir. Ada yang suka, ada yang enggak dong. Iya sih, cuma kan karena nemu sesuatu yang beda dari dia kan. Nah dari situ langsung ini nggak? Awalnya PDKT. Tahu, tapi tahu dari awal tahu dia non gitu. Tahu kan? Jadi ya faktor yang bikin dekat sih backgroundnya kurang lebih sama lah. Keluarga dia gitu. Jauh lah kalau dicari, intinya mah banyak hal yang membuat kita tuh ngerasa mirip lah. Awalnya saya nembak tuh diterima. 3 hari kemudian putus. Awalnya kenapa? 3 hari ya karena dia mikirnya nggak disetujui kan. Berat lah. Oh, dia langsung izin gitu ke orang tuanya? Atau emang baru spekulasi doang bakalnya nggak diizinin? Iya, dia bilang. Terus kayaknya sih dibilangin, makanya lebih baik gak usah. Terus akhirnya 3 hari putus tuh. Tapi namanya putusnya bukan karena selesai ya. Ya kita tetap dekat, tetap sering jalan bareng, tetap cerita-cerita gitu. Sampai akhirnya tumbuh lagi. Enggak, itu saya beberapa kali minta balikan ditolak. Sampai, wah saya masih inget tuh. Sampai pada akhirnya susah sinyal boy. So kita yang bulan 11 itu. Itu pasti. Itu Oh kan, itu sama Miss V itu. Oh iya. So, tuh terus singkat cerita tuh balikan lagi kan? Belum balikan waktu itu. Pengejar durasi pak. Waktu nggak apa-apa ya, podcast tuh nyampe sejam juga. Oke, lanjut. Apa? Nah di situ habis show itu dia kan datang tuh nonton. Habis show aku ngajak balikan. Sebelum filmnya ngajak balikan ditolak terus tuh. Nah ini nih justru aku tanpa ekspektasi, tanpa nggak ngarep apa-apa, kayak ya bisa dibilang iseng lah. Yuk balikan, dianya mau. Mungkin karena waktu itu ngeliat show-nya bapaknya lucu gitu. Tidak begitu dong. Tidak mungkin dong, dia punya kriteria. Wah, pacar saya harus bisa bikin ketawa 400 orang, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Cuma waktu itu dia mikirnya jalani apa adanya aja. Karena dianya juga masih seneng ya. Karena bapaknya emang menerima dia apa adanya nggak sih? Apanya? Tapi katanya ini terus sampai akhirnya balikan ya nggak balikan. Terus sampai akhirnya sering tuh main sama teman-temannya Mas Utam kan, main bareng apa, terus dia ngerasa ada kok anak orang-orang Islam gitu asik gitu gak sih? Enggak juga sih kayaknya. Ini teori saya ya. Ini teori saya sih, makanya nggak tahu bisa diterapkan atau enggak. Ketika kita ingin memindahkan agama orang itu jangan langsung tarik ke agama kita. Dinetralkan dulu. Kalau saya kan emang sudah netral ya mas. Anjir, ateising enggak, cuma semacam apa ya? Bukan hal yang sangat penting lah. Kereligiusan itu bebas bagi saya, bebas. Teman-teman juga bebas milih kan. Dan orang-orang sekitar saya juga tahu, termasuk keluarga kan. Kebanyakan mikirnya karena saya jadi gini nih karena lama di Jepang. Karena saya lama di Jepang saya jadi kayak gini. Kebanyakan mikirnya gitu, padahal bukan. Yang bikin saya berpikir kereligiusan itu bukan sesuatu yang penting karena ada satu kejadian sih. Jadi saya dari kecil tuh belajar agama yang ke satu orang lah.
Sebut saja Ustadz A. Saya tuh belajar dari Ikro nih ke dia. Dari Ikro, tajwid, ilmu tajwid masih hafal aja semua saya. Hukum mati, hukum mati, kayak itu saya masih pada hafal sampai sekarang. Namanya belajar waktu kecil ya. Cuma ada kekecewaan terhadap si A ini. Jadi aibnya terbongkar lah, dan saya tahu di situ saya mikir, oh walaupun ilmu agamanya tinggi, namanya manusia mah bukan dari situ dinilainya gitu, bukan jaminan. Tapi nggak bisa mengeneralisasi juga nggak sih ketika enggak ya kan? Iya, maksud saya gini, yang bikin kita baik atau enggak tuh bukan kereligiusan kita, tapi ya kelakuan kita aja. Dari banyak ustadz yang baik, kelakuannya baik juga banyak dong. Saya juga tahu banyak. Cuma dari orang tersebut saya belajar, maksudnya bukan jaminan lah. Disitulah. Tapi orang-orang sekitar sih nyangkanya gara-gara ke Jepang, Bos. Ya enggak juga kan berarti. Gara-gara ke Jepang jadi kayak gitu, padahal enggak dari dulu. Cuma sekarang sih lebih berani menunjukkan aja. Tapi sekarang sholat masih kan? Masih. Kok tadi sholat sama saya kok. Nah kalau dianya sendiri di agamanya termasuk yang taat nggak? Termasuk. Dia tuh si Miss V itu. Gak enak banget ya. Cuma di antara teman-teman saya tuh pada mikirnya saya yang nanti jadi pindah. Karena posisinya waktu itu Mas Witam netral ya sih. Sampai sekarang sih kalau itu. Udah, teman-teman pada kayak gitu, pada yang paling ntar nih hutan yang pindah gitu kan. Cuma yang pertama kali bikin apa ya, dia kan pengen ke jenjang yang lebih serius. Saya bilang kan, yo pindah aja dulu kalau mau. Saya kena, dia nanya kenapa nggak saya yang pindah, saya mah nggak mau jadi minoritas, saya bilangnya gitu. Nggak enak kan jadi minoritas kan, kecuali kita di Prancis atau di mana. Tapi kalau posisinya Mas Witam di Prancis mau berarti? Jago mancing Anda ya. Cuma ya udah. Jadi tibain Prancis. Terus saya sering tuh bercanda-bercandain dia tuh. Sahadat dong, sahadat. Gitu. Terus saya ke kupingnya, asyhadu alla, bercandain kayak gitu saya. Bercanda. Suatu hari saya bercandain tuh di chat, di WA. Sahadat dong, sahadat. Terus dia balasnya gini jawabnya, itu mah gampang, kenalin dulu aku ke Islam. Gitu loh. Iya. Di situ tersentuh nggak Mas Witam? Waduh. Maksudnya saya lebih mikir ke mesti tanggung jawab sih. Udah kayak gini. Ya udah, akhirnya ya belajar apa segala macam. Terus akhirnya dia putuskan untuk pindah lah, supaya banyak faktor ya, yang nggak bisa saya ceritakan. Intinya mah dia juga banyak pertimbangan, banyak faktor, dan akhirnya memutuskan untuk pindah. Sampai akhirnya prosesnya di mana tuh? Di Bekasi. Di Bekasi, jauh-jauh ke Bekasi Pak. Emang di Cirebon nggak ada ustadz kita? Atau emang sengaja? Dia nanti bagian ini dikat aja, karena dia nggak mau di sini teman-temannya tahu dulu. Tapi sekarang udah pada tahu? Belum. Cuma teman-teman deket aja. Dengan beberapa aja. Terus dia pindah, saya sih mikirnya ya udahlah, ini udah tanggung jawab saya gitu, untuk ngurusin dia, untuk hidup bareng dia, bahagiain dia, udah tanggung jawab saya, udah mikirnya kayak gitu. Kalau masalah hubungan gak disetujui mah, dari keluarga saya pun belum hijau. Dari keluarga dia apalagi. Dia masih menentang keras keluarganya. Bahkan dekat Mas Witam juga kan kayaknya masih takut nggak sih, terutama kalau keluarga saya sih welcome ke dia, maksudnya main apa, dia sering main ke rumah saya, nggak apa-apa. Cuma tetap aja ada bahasa gini mah,
kalau ada bahasa gini pokoknya mah Kalau bisa mah jangan sama kalau yang bisa itu. jangan, Biasa kalau bisa orang-orang. nggak ini. Nah, Cuma kembali lagi ke tanggung jawab sih, saya mikirnya udah sejauh ini dia udah bikin dia pindah keyakinan. Tapi ada nama Islamnya nggak? enggak sih. Kan biasanya tuh ada tuh Christian Gonzalez jadi Mustafa Habibie atau apa gitu kan. enggak perlu. Nama dia yang harus digantikan kalau namanya mengandung nama-nama dewa. Padahal teman saya Islam ada yang namanya Krishna. Berarti dari kecil udah salah ngasih nama itu. Oh, sumpah itu. Itu sih, jadi kalau ya saya cerita lah ke teman-teman pada ngasih selamat semua ya. Wah selamat ya. Yang paling bangsat ini, kamu dapat tiket masuk surga. Anjing. Iya. Lu Memolakan orang. percaya nggak ada tiket masuk surga? Ya Ya, kalau menurut- tiket masuk menurut- surga sih nggak tahu ya, soalnya kan itu yang mutusin yang di atas. Cuma kalau emang dapat pahala gitu kan, Kalau pahalanya besar, pahalanya ya. besar gitu. Ya mungkin ini hiperbola ya, diksi saking Diksi besarnya saking besarnya gitu kan. pahala tiket masuk surga. Tapi kan nggak mungkin ada gitu tiket masuk surga. Maksudnya kalau beneran ada, berarti saya nggak takut dosa dong. Maksud Udah tamu punya tiket masuk sholat, surga. mungkin maksud nempeleng anak yatim Iya. gitu kita Roasting Lukman. lupa siapa. Tiket masuk surga tuh kayak gitu. Jadi mungkin emang hiperbola aja dari Tapi ada beberapa hal sih yang saya takutkan tuh, Mm-mm. yang saya resahkan ya. Mm-mm. Dua hal. Pertama, saya takut dia jadi lebih Islami dari saya, boy. Tapi biasanya gitu nggak sih, yang mualaf tuh lebih Iya kan? pengen belajar Iya kan? gitu kan. Saya ada kekhawatiran ke situ. Bagus nggak sih? Nih, Bagus dong. saya juga buat pendengar semua nih ya, saya Hmm. juga punya pesan lah sama kalian. Kalau kalian punya anak, ajari agama sedini mungkin. Mm-mm. Dari kecil tuh langsung diajarin agama. Kenapa? Karena kalau belajar agama pas gede, jatuhnya sok tahu aja. Ada gak sih lu temen kayak gitu? Ada. Yang baru-baru, wah Ya ada. Ada. Posting-posting gitu kelihatan langsung sih. sangat Islami kan. Ya nggak nyalahin juga. Ketika Ya nggak sih? ditegur, ada temanku ketika ditegur gitu, terus diajak debat lah ya intinya, sama sharing lah. Kalau saya kan dari kecil belajar kayak gitu, jadi tahu lah celahnya di mana. Oh gini. Dia jawabnya apa coba? Coba. Maaf ya, saya nggak mau apa? Saya nggak mau debat sama orang yang belajar Islamnya dari internet. Lu anjing, kenapa jadi gua? Kenapa jadi saya yang belajar dari internet? Tidak dong. Itu khawatiran saya itu sih pertama. Satu nanti dia jadi lebih Islami dari saya. Kedua, kekhawatiran saya tuh dia nanti nyembah saya ya. Saking cintanya gitu. Karena kan dia kan sudah memilih saya ya daripada Tuhannya yang dulu ya. Takutnya nanti dia bikin agama gitu. Apa hutan misi? Bikin agama Tuhannya saya gitu. Ngeri banget. Ini sih. Ajaran-ajarannya merosting. Berbicara kasar. Iya, Gitu. Wah. kitab sucinya pakai bahasa Jepang. Ya Mas. Allah. Bahaya. Itu sih jadi Nonton Gintama adalah sunnah. jadi buat temen-temen nih yang mau masukin orang ke agama kita, dinetralin dulu. Jadi tapi ada niatan nggak awalnya? Ada pengen narik dia ke keyakinan saya gitu. Nggak ada. Emang ngalir aja. Ngalir aja. Masukan masukan apa adanya, baik ke dia gitu kan. Iya. Tapi katanya Cuma pernah kan waktu itu yang pas kita, apa? kata kuncinya di serius itu, yang ketika udah mikir buat serius, ya udahlah jalan apapun. Soalnya katanya dia nyaman gitu sama, maksudnya dibanding sama teman-temannya yang dulu yang sesama keyakinan dia lebih nyaman yang kayak gini. Dia Iya, tuh tipe Atau gimana? yang temennya sedikit sih. Dulu kan dia kerjanya belajar terus kan sekarang dia betul lulus SMA langsung ngajar, langsung kerja.
sekarang juga kerja sambil kuliah, jadi emang minim pertemanan gitu. Dan sekalinya pertemanan ketemu sama golongan ente ya. yang keren gitu. Mantap. Tapi berarti setelah ini Mas Witan pengen ngapain ke dia? Jadi setelah udah jauh kan, sudah sejauh ini dia udah sampai bela-belain pindah keyakinan. Tanggung jawab Tanggung saya jawab. mah, tanggung jawab udah. Maksudnya ya udah nikahin walaupun keluarga gak setuju, tanpa resepsi ya tanpa resepsi gitu. Maksudnya ya yang penting sah secara hukum dan agama gitu kan. Kalau mualaf kan nggak bisa diwaliin sama orang tuanya. Kalau orang tuanya belum mualaf juga. Tapi gue sampai sekarang keluarganya belum tahu ya. Belum. Keluarga Mas Witan sendiri udah tahu. Keluarga saya mau datang. Udah diceritain. Terus dia wah mana kamu udah. Enggak. Tetap gimana ya? Pesimis lah. Kok pesimis? Kan kemarin sebelum pindah kan ada omongan jangan sama dia. Nah, sekarang udah tahu kan udah pindah kan. Pesimisnya gimana? Ibarat mah kalau nggak setuju minus, Mm-mm. kalau setuju kan plus. Sekarang nih nol, Ya, netral ya. wajar ira gitu Ya lah. tunggu aja lah bakal setuju kok lama-lama. Tapi ya nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Tetap. Butuh waktu ya. mm, Oke, jadi closing aja. Closing statement dari Mas Witan. Dari pengalaman translator, jadi orang yang profesional sampai akhirnya bisa nemuin seseorang yang yakin sama Mas Witan banget sampai dia bela-belain pindah keyakinan. Apa tuh? Mungkin sedikit. Kalau kadang kan umur saya ini banyak yang bilang telat lah. Temen saya udah pada punya anak seangkatan. Ada temen juga yang nikah tuh karena ingin nikah, bukan karena ingin Dia dia. siap. Karena ngeliat temen Kalau siap dia siap lahir batin, cuma dia nikah tuh karena ingin nikah. Paham nggak? Bukan karena ingin dia. Paham nggak? Iya, ingin nikahnya tuh karena apa? Karena ingin nikah, ingin punya status menikah. Karena lihat orang, wih dia udah nikah gitu nggak? Karena ingin nikah, nggak salah. Cuma kalau menurut saya, kita kan nanti sisa hidup kita dihabisin tuh bareng dia pasangan tuh. kan. Jadi temuin dulu yang kayak kira kita pikir bisa nih habisin sisa hidup kita sama dia gitu. Maksudnya menikahlah karena kita ingin dia, bukan karena ingin nikah. Dan karena kita mampu. Ya beda ini ya, beda genre ya. Oh, beda genre pembahasannya. Kalau itu mah ini kan masalahnya orang. Kalau masalahnya materi ya menikahlah ketika sudah mampu. Tapi kalau kita ngomongin orangnya, ya menikahlah karena kita ingin dia, bukan karena ingin menikah. Jangan iri karena orang yang udah menikah. Itu maksudnya. Jangan iri karena orang yang udah menikah, tapi menikahlah ketika kita benar-benar udah siap bahwa dia ini pasangan kita yang bakal ngabisin sisa umur kita bareng-bareng gitu kan. Tapi menurut saya ada sih satu alasan menikah yang paling tolol. Apa tuh? Menghindari zina. Oke, terima kasih, nanti ketemu lagi di Nggak Sendirian episode selanjutnya. Kenapa dikat? Ceritanya tentu saja bareng bintang tamu yang punya kisah-kisah unik dan menarik. Terima kasih, saya Rian. Bye-bye. Bye bye.